Minta maaf tadi lupa off mic, on mic. Silakan Kakak. Permisi Ibu, selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu Esa. Maaf mengganggu Ibu, bolehkah saya meminta waktunya sebentar Ibu? Ya boleh Ibu. Bagaimana Ibu Esa? Begini Ibu, sebelumnya saya berterima kasih untuk waktu yang sudah Ibu berikan. Jadi begini Ibu, saya memiliki sedikit masalah terkait pembelajaran saya di kelas Ibu. Pada saat saya melakukan kegiatan pembelajaran, ada beberapa siswa yang kurang aktif atau cenderung pasif dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan Ibu. Baik Ibu Esa. Ternyata Ibu Esa mempunyai sedikit masalah dalam pembelajaran. Masalahnya ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, menurut Ibu Esa, apa hambatan yang dialami siswa-siswa tersebut sehingga mereka kurang aktif dalam pembelajaran? Apakah Ibu Esa sudah menelusuri penyebab masalah ini? Ya baik Ibu, kebetulan saya sudah melakukan penelusuran, saya sudah melakukan pendekatan secara pribadi kepada beberapa siswa tersebut, dan setelah saya melakukan penelusuran, siswa tersebut merasa bosan dan malas dalam pembelajaran yang saya lakukan Ibu. Oh, jadi penyebabnya siswa merasa bosan dan malas. Lalu menurut pengamatan Ibu, mengapa masalah tersebut bisa terjadi? Uh, Menurut saya Ibu, mungkin siswa-siswa tersebut merasa bosan karena saya melakukan pembelajaran yang berpusat pada guru, atau saya yang lebih aktif dalam pelaksanaan pembelajaran. Saya tidak terlalu banyak memberikan kesempatan kepada siswa dalam pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian mungkin pembelajaran yang saya lakukan juga kurang menarik, tidak menggunakan media-media yang menarik Ibu. Baik Ibu Esa, jadi yang menyebabkan siswa bosan dan malas itu karena metode pembelajaran dan media pembelajaran yang Ibu gunakan tidak menarik dan biasa-biasa saja. Pembelajaran yang Ibu lakukan pun tidak berpihak pada murid. Jadi, terkait permasalahan ini, kondisi ideal apa yang Ibu Esa harapkan dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu Esa lakukan? Baik Ibu, kondisi ideal yang saya harapkan itu, saya ingin ketika saya melaksanakan pembelajaran itu, semua anak bisa aktif dalam pembelajaran yang saya lakukan, bisa aktif dalam pelaksanaan diskusi, aktif dalam penyampaian pendapat maupun bertanya Ibu. Luar biasa harapan Ibu Esa. Ibu Esa ingin ke depannya siswa-siswi bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu Esa lakukan. Selanjutnya, apakah ada strategi atau rencana yang bisa Ibu Esa lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Sepertinya saya harus merubah strategi pembelajaran, atau saya harus menggunakan media-media pembelajaran yang menarik. Kemudian selain itu mungkin saya harus menyusun rencana pembelajaran berdiferensiasi sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan siswa Ibu. Strategi yang sangat bagus Ibu Esa. Jadi,
Ibu Esa akan menyusun rencana pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai kebutuhan belajar siswa, serta menggunakan metode dan media yang menarik, yang berpihak pada siswa. Jadi, siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjalankan strategi atau rencana tersebut? Eh, Baik, Ibu. Eh, yang bisa membantu saya dalam melaksanakan rencana tersebut, saya akan meminta bantuan kepada guru-guru atau rekan sejawat yang lebih senior dan sudah berpengalaman dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, dan bertanya kepada guru-guru yang sering menggunakan media-media pembelajaran yang menarik dalam pelaksanaan pembelajaran mereka, Ibu. Baik, Ibu Esa. Jadi, berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk menjalankan strategi atau rencana tersebut, sehingga semua siswa bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan? Menurut saya waktu yang dibutuhkan mungkin sekitar 2 sampai 3 minggu ke depan, Ibu. Baik, Ibu Esa. Ibu membutuhkan waktu 2 sampai 3 minggu ke depan agar semua siswa bisa aktif dalam pembelajaran. Kemudian, kapan Ibu mulai membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang menarik dan berpusat pada peserta didik tersebut? Eh, saya akan mulai membuat atau menyusun rencana pelaksanaan pembelajarannya mulai besok, Ibu. Mulai besok saya akan bertanya kepada guru-guru yang lebih berpengalaman, dan banyak mencari contoh-contoh model-model pembelajaran, sehingga saya bisa segera menyusun model pembelajaran yang menarik tersebut, Ibu. Luar biasa semangatnya Ibu Esa. Selanjutnya, komitmen apa yang Ibu laksanakan agar strategi atau rencana Ibu bisa berjalan dengan baik? Uh, Komitmen yang akan saya jalankan, saya akan komitmen dengan waktu yang sudah ditetapkan, dan saya akan fokus dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang menarik dan akan membuat media yang menarik, Ibu. Baik, Ibu Esa. Jadi, Ibu sudah mengetahui apa yang harus Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah ketidakaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Semoga strategi yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan lancar. Ya baik, Ibu, terima kasih banyak, Ibu. Ya, baik, Ibu Esa. Selanjutnya, bagaimana perasaan Ibu setelah menyampaikan masalah yang dihadapi dan juga solusinya? Baik, Ibu, perasaan saya menjadi lebih lega dan senang karena saya bisa mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi dengan Ibu, dan saya bisa menemukan solusi uh, ketika berbicara dengan Ibu atas semua masalah yang saya hadapi, Ibu. Baik, Ibu Esa, tetap semangat ya. Baik, terima kasih, Ibu. Terima kasih juga untuk waktunya. Saya permisi dulu, Ibu. Selamat siang. Selamat siang, Ibu Esa, silakan. Permisi, selamat siang, Pak. Selamat siang Ibu. Ya Maaf, bisa Bapak, Ibu saya bagaimana boleh Ibu? minta waktu sebentar. Oh bisa Ibu. Bagaimana Ibu? Terima kasih atas waktunya, Bapak. Jadi begini, Pak, saya memiliki sedikit masalah terkait pembelajaran saya. Pada saat saya melakukan kegiatan pembelajaran, ada beberapa siswa yang kurang aktif atau pasif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran saya. Oh begitu.
apa hambatan yang dialami? Baik, Bapak. Ibu Uh, mempunyai sedikit masalah dalam pembelajaran. Masalah ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, menurut Ibu, apa hambatan yang dialami siswa-siswa tersebut sehingga mereka pasif dalam pembelajaran? Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab masalah ini? Iya, Pak. Menurut hasil penelusuran saya, ternyata siswa-siswa tersebut merasa bosan, malas, dan mengantuk dalam kegiatan pembelajaran saya. Oh, jadi penyebabnya siswa merasa mengantuk, malas, dan bosan. Lalu menurut pengamatan Ibu, mengapa masalah tersebut bisa terjadi? Menurut hasil pengamatan saya, ternyata yang membuat siswa-siswi bosan dan malas itu karena metode dan media pembelajaran saya yang saya gunakan itu tidak menarik dan kesan biasa saja. Dan juga pembelajaran yang saya lakukan pun monoton dan tidak berpihak pada siswa. Baik Ibu, jadi yang menyebabkan siswa bosan dan malas itu karena metode pembelajaran dan media pembelajaran yang Ibu gunakan tidak menarik dan biasa-biasa saja. Pembelajaran Ibu lakukan pun monoton dan tidak berpihak pada siswa. Nah, jadi terkait permasalahan ini, kondisi ideal apa yang Ibu harapkan dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan? Baik, Pak. Harapan saya, mungkin saya ingin pada saat pembelajaran berlangsung, semua siswa itu bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Wah, luar biasa harapan Ibu. Ibu ingin ke depannya siswa-siswi bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, selanjutnya apakah ada strategi atau ada rencana yang bisa Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Baik, Pak. Strategi yang akan saya lakukan, yakni saya akan merubah metode dan media pembelajaran yang saya gunakan menjadi lebih menyenangkan dan menarik, serta saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada siswa dan sesuai kebutuhan belajar siswa dalam pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan. Strategi yang sangat bagus, Ibu. Jadi, Ibu akan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai keutuhan belajar siswa, serta menggunakan media dan metode yang menarik dan yang berpihak pada siswa. Jadi, siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjalankan strategi atau rencana tersebut? Baik, yang akan membantu saya dalam menjalankan strategi ini, yakni saya akan meminta bantuan rekan sejawat dan guru-guru yang memiliki pengalaman dalam menyusun metode dan media pembelajaran yang menarik, serta guru-guru yang memiliki pengalaman dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, serta berpihak pada murid. Baik Ibu, jadi berapa lama waktu Ibu butuhkan untuk menjalankan strategi atau rencana tersebut sehingga semua siswa itu bisa aktif dalam pembelajarannya?
Baik, Pak. Mungkin saya akan membutuhkan waktu selama 2 sampai 3 minggu ke depan untuk menjalankan strategi tersebut hingga semua siswa bisa aktif dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Baik sekali Ibu. Ibu membutuhkan waktu 2 sampai 3 minggu agar semua siswa bisa aktif dalam pembelajaran. Kemudian kapan Ibu mulai membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang menarik dan berpusat pada peserta didik tersebut? Mungkin saya akan memulainya besok. Wah, luar biasa semangatnya Ibu. Selanjutnya, komitmen apa yang Ibu laksanakan agar strategi atau rencana Ibu bisa berjalan dengan baik? Terima kasih, Pak. Saya akan konsisten dengan waktu yang telah saya tentukan dan saya tetap fokus dalam melaksanakan semua yang sudah saya rencanakan. Baik Ibu, jadi Ibu sudah mengetahui apa yang harus Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah ketidakaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Semoga strategi yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih banyak, Pak. Ya baik Ibu, selanjutnya bagaimana perasaan Ibu setelah menyampaikan masalah yang dihadapi dan juga solusinya? Baik, Pak. Perasaan saya menjadi lebih lega dan lebih senang karena saya bisa mendapat kesempatan untuk berdiskusi dengan Bapak dan saya juga bisa menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi. Luar biasa Ibu, tetap semangat. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya permisi. Selamat sore Bapak. Sore silakan. Oke. Permisi, selamat siang Ibu. Maaf, Ibu boleh saya minta waktu sebentar? Selamat siang Pak Niko. Iya bisa Pak. Bagaimana Pak Niko? Terima kasih atas waktunya Ibu. Jadi begini Ibu, saya memiliki sedikit masalah terkait pembelajaran saya. Pada saat saya melakukan kegiatan pembelajaran, ada beberapa siswa yang kurang aktif atau kurang pasif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran saya. Baik Pak Niko. Pak Niko mempunyai sedikit masalah dalam pembelajaran. Masalahnya ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, menurut Pak Niko, apa hambatan yang dialami siswa-siswa tersebut sehingga mereka pasif dalam pembelajaran? Apakah Pak Niko sudah menelusuri penyebab masalah ini? Iya Ibu, menurut hasil penelusuran saya, ternyata siswa-siswi tersebut merasa malas, bosan, dan mengantuk. Oh, jadi penyebabnya siswa merasa mengantuk, malas, dan bosan. Lalu, menurut pengamatan Pak, mengapa masalah tersebut bisa terjadi? Baik Ibu, menurut hasil pengamatan saya, ternyata yang membuat siswa-siswi bosan dan malas karena metode pembelajaran dan media pembelajaran yang saya gunakan tidak menarik dan biasa-biasa saja. Pembelajaran yang saya lakukan pun monoton dan tidak berpihak pada siswa. Baik, Pak Niko.
Jadi yang menyebabkan siswa bosan dan malas itu karena metode dan media pembelajaran yang Paniko gunakan tidak menarik dan biasa-biasa saja. Pembelajaran yang Paniko lakukan pun monoton dan tidak berpihak pada siswa. Jadi, terkait permasalahan ini, kondisi ideal apa yang Paniko harapkan dalam kegiatan pembelajaran yang Paniko lakukan? Iya Ibu, harapan saya pada saat pembelajaran berlangsung, semua siswa itu bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Itu harapan saya. Luar biasa harapan Paniko. Paniko ingin ke depannya siswa-siswi bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran yang Paniko lakukan. Selanjutnya, apakah ada strategi atau rencana yang bisa Paniko lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Strategi yang saya lakukan, yakni saya akan merubah metode dan media pembelajaran yang menyenangkan dan menarik, serta menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada siswa dan sesuai kebutuhan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya susun. Wow, itu strategi yang sangat bagus, Paniko. Jadi, Paniko akan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi serta menggunakan media dan metode yang menarik dan berpihak pada siswa. Jadi, siapa yang bisa membantu Paniko dalam menjalankan strategi atau rencana tersebut? Ya baik, terima kasih Ibu yang akan membantu saya dalam menjalankan strategi ini, yakni rekan sejawat dan guru-guru yang memiliki pengalaman dalam menyusun metode dan media pembelajaran yang menarik. Baik, Paniko. Jadi, berapa lama waktu yang Paniko butuhkan untuk menjalankan strategi atau rencana tersebut sehingga semua siswa bisa aktif dalam pembelajaran yang Paniko lakukan? Mungkin saya akan membutuhkan waktu selama 2-3 minggu untuk menjalankan strategi tersebut, hingga semua siswa bisa aktif dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Baik, Paniko. Ibu Paniko membutuhkan waktu 2 sampai 3 minggu agar semua siswa bisa aktif dalam pembelajaran. Kemudian, kapan Paniko mulai membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang menarik dan berpusat pada peserta didik tersebut? Ya, Ibu, saya akan memulainya besok. Luar biasa semangatnya Paniko. Selanjutnya, komitmen apa yang Paniko laksanakan agar strategi atau rencana Paniko bisa berjalan dengan baik? Baik, terima kasih Ibu, saya akan konsisten dengan waktu yang telah saya tentukan dan tetap fokus dalam melaksanakan semua yang sudah direncanakan. Baik, Pak Niko. Jadi, Pak sudah mengetahui apa yang harus Pak lakukan untuk menyelesaikan masalah ketidakaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Semoga strategi yang Pak Niko rencanakan dapat berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Ya, baik, Pak Niko. Selanjutnya, bagaimana perasaan Pak Niko setelah menyampaikan masalah yang dihadapi dan juga solusinya? Wah, perasaan saya menjadi lega dan senang karena bisa mendapat kesempatan untuk berdiskusi dengan Ibu dan bisa menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi ini. Baik, Pak Niko, tetap semangat ya. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu.
Saya permisi dulu. Selamat sore. Selamat sore.